Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 352 Para wanita cantik telah tiba. Asteris bang saat pukulan itu mengenai sasaran, riak dahsyat langsung muncul. Saat berada di dalam riak itu, Jie Qingming juga ikut terlempar, tetapi kali ini, ia tidak mendarat dengan stabil. Sebaliknya, ia jatuh dengan ganas ke tanah. Asteris boom kekuatan dahsyat menyebabkan formasi roh berwarna biru yang menutupi tanah bergoyang, seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan itu, dan dari tubuh Jie Qingming sendiri, ia bahkan merasakan gelombang rasa sakit yang merobek jantung dan membelah paru-paru. Tak lama kemudian, cairan hangat mengalir di mulutnya. Itu adalah darah. Jie Qingming benar-benar batuk darah karena pukulan Chu Feng. Sialan. Namun, tentu saja Jie Qingming tidak bisa memuntahkan darah itu. Jadi, dia mengatupkan giginya erat-erat dan menelannya kembali dengan paksa. Pada saat yang sama, kemarahan dari hatinya meningkat. Ketika dia dipaksa oleh Chu Feng ke kondisi itu, sebuah pikiran yang sangat kuat muncul di dalam hatinya. Itu adalah untuk menunjukkan kultivasinya yang sebenarnya, dan dengan kultivasi tingkat pertama dari alam surga, menghancurkan Chu Feng sampai mati dengan satu telapak tangan. Namun, ada suara rasional di kepalanya yang mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan itu karena ada terlalu banyak ahli di tempat kejadian. Bahkan jika dia benar-benar menggunakan kultivasinya yang sebenarnya, dia mungkin masih tidak bisa membunuh Chu Feng. Jika dia tidak bisa membunuh Chu Feng saat itu, dia akan benar-benar kehilangan muka. Lagi pula, sejak awal, dia sudah berjanji pada Jiang Wuxiang. Jika dia mengingkari janjinya, dia tentu akan direndahkan menjadi bahan tertawaan. Asteris suara mendesing. Saat Jie Qingming sedang ragu-ragu, Chu Feng kembali menyerbu ke depannya dan bersamaan dengan itu, tinju Chu Feng yang diselimuti oleh teknik sirah kura-kura hitam, bagaikan badai yang dahsyat, dilempar ke arah Jie Qingming sekali lagi. Asteris desir. Namun, sebelum kepalan tangan Chu Feng yang rapat mencapai tubuh Jie Qingming, sebuah sosok tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka berdua. Juga, sebuah tangan besar yang kuat mencengkeram pergelangan tangan Chu Feng dengan erat. Aura ini. Pada saat itu, Chu Feng merasakan semburan aura yang sangat dahsyat mengalir ke dalam tubuhnya dari pergelangan tangannya, tetapi dia tidak dapat melawan aura yang kuat itu. Itu adalah kekuatan surga. Kekuatan surga itu sangat kuat dan langsung memenuhi tubuhnya. Itu menyebabkan dia tidak dapat bergerak sedikit pun saat dia berdiri di sana dengan hampa. Tetapi setelah menghentikan serangan Chu Feng, orang itu segera melepaskan tangannya, membuat Chu Feng memulihkan kekuatannya. Setelah dia mengangkat matanya untuk melihat, Chu Feng dengan heran mendapati bahwa orang yang berdiri di depannya adalah seorang pria parubaya. Lelaki itu memiliki alis tajam seperti pedang, mata tajam seperti elang, dan pada wajahnya yang setajam pisau, terdapat beberapa fitur yang sangat jantan. Yang terpenting adalah dia mengenakan pakaian unik milik villa bergengsi, namun berbeda dari orang normal. Adapun kultivasinya, itu bahkan lebih luar biasa. Itu hanya bisa dijelaskan dengan dua kata, sangat dalam. Tuan Kepala Villa. Pada saat yang sama pria parubaya itu muncul, semua wajah orang-orang di sekitar villa bergengsi berubah, dan dari kata-kata mereka, Chu Feng juga mengetahui identitas pria itu. Kepala villa bergengsi, salah satu orang terkuat di benua 9 provinsi saat ini. Teman-teman, berhentilah saat membandingkan kekuatan. Hari ini, tunjukkanlah sedikit keberanianmu dan akhiri pertarungan ini. Bagaimana? Kata kepala villa bergengsi kepada kedua orang itu sambil tersenyum. Saat mereka menghadapi permintaan dari kepala villa bergengsi itu, tidak peduli seberapa sombongnya Jie Qingming, dia tetap harus memberinya muka. Selain itu, menghentikan perkelahian itu, pada kenyataannya, membantu Jie Qingming keluar dari kesulitan karena dia tidak ingin dia kalah terlalu parah, jadi tentu saja, dia menganggukkan kepalanya dan setuju. Adapun Chu Feng, dia sudah memaksa Jie Qingming ke keadaan yang sangat sulit dan semua orang di sana sudah melihat kejadian itu. Tujuannya sudah tercapai, jadi tentu saja, dia tidak mengejar masalah itu. Waktunya sudah hampir tiba, dan acara pernikahan ini juga harus dimulai. Teman-temanku yang datang dari jauh, silakan masuk. Setelah menyelesaikan pertikaian antara Chu Feng dan Jie Qingming, kepala villa bergengsi itu tersenyum tipis ke arah kerumunan dan melambaikan tangan. Kemudian, kerumunan orang yang begitu dekat satu sama lain sehingga bahkan air tidak bisa lewat pun berhamburan sambil bersorak dan mereka semua berjalan menuju puncak gunung. Kepala Sekolah Lord. Namun, tepat pada saat itu, seorang tetua dari villa bergengsi berjalan mendekat dan berkata dengan suara pelan, Zhang Tianyi belum muncul hari ini. Sepertinya dia tidak berencana untuk datang. Oh. Setelah mendengar kata-kata itu, kepala villa bergengsi itu awalnya sedikit terkejut, tetapi tidak ada banyak perubahan dalam hal ekspresi. Dia kemudian tersenyum pada Chu Feng dan berkata, Chu Feng, mengapa tidak ikut dengan kami ke panggung untuk beristirahat? Setelah kata-kata itu diucapkan, wajah hampir semua orang di tempat kejadian berubah drastis. Terutama Liu Zizun. Tatapannya ke arah Chu Feng dipenuhi dengan rasa iri, dan juga sedikit tidak ramah. Itu karena semua orang tahu apa yang dilambangkan oleh panggung itu.
Dalam acara pernikahan ini, ada panggung tontonan yang sangat mewah. Di atas panggung, ada beberapa kursi khusus, dan di tempat itu, orang bisa menghargai segalanya lebih dekat. Namun, kursi-kursi tersebut hanya dapat diduduki oleh orang-orang dengan status khusus. Dapat dikatakan bahwa orang-orang yang dapat duduk di kursi-kursi tersebut adalah tamu-tamu terhormat yang paling penting dalam pesta pernikahan ini. Sedangkan untuk generasi muda, hanya ada 10 kursi, yaitu untuk 8 orang jenius yang menerima surat undangan bergengsi, serta Gubo dan Jiang Wuxiang yang mendapat tempat pertama di istana bawah tanah tanpa batas. Dan pada saat itu, alasan mengapa kepala villa bergengsi mengundang Chu Feng adalah karena Zhang Tianyi tidak muncul, dan ada satu kursi tambahan. Namun, kursi itu tidak dapat diduduki oleh orang biasa. Lagi pula, bahkan Liu Zizun tidak memiliki kualifikasi itu sehingga Chu Feng masih dengan rendah hati berkata, itu tidak akan terlalu bagus, kan? Lagi pula, awalnya, kursi di panggung disediakan untuk tamu yang paling penting. Chu Feng, semua orang telah melihat kekuatanmu, jadi kamu pasti layak untuk duduk di kursi itu. Jadi, Chu Feng, jangan tunda lagi dan ikutlah bersama kami ke atas panggung. Dengan senyum tipis, pimpinan villa bergengsi itu tampak sangat tulus. Ya, saudara Chu Feng, jangan menolak. Ayo pergi. Pada saat yang sama, beberapa orang di sekitarnya juga mulai mendesaknya. Tidak peduli apapun kultivasi Chu Feng saat ini, kekuatan yang ditunjukkannya sebelumnya dan potensi besarnya sudah diakui oleh mereka. Hampir semua orang merasa bahwa Chu Feng memiliki kualifikasi untuk naik ke panggung tontonan. Karena memang seperti ini, aku akan menerimanya dengan rendah hati. Melihat itu, Chu Feng tidak menghindar lagi. Jadi, di bawah ekspresi iri Liu Zizun, dia mengikuti kepala villa bergengsi serta Gubo, Jiang Wuxiang, Su Zhongyu, dan yang lainnya, dan melangkah ke panggung tontonan yang mewah. Sejak saat itu, semua orang lainnya duduk. Kepala villa bergengsi itu pertama-tama mengucapkan salam, lalu segera setelah itu, ia mengumumkan kedatangan tokoh utama dari pesta pernikahan ini, 100 wanita cantik. Asteris adu gelombang asteris. Tepat setelah dia selesai berbicara, teriakan memekakkan telinga terdengar dari langit. Mereka mendongak untuk melihat, baru kemudian mereka menyadari bahwa di bawah langit malam dengan cahaya bintang yang masih tersisa, burung bangau besar berwarna-warni terbang di atas. Burung bangau berwarna-warni juga merupakan jenis tunggangan. Kecepatannya cukup mendekati elang berkepala putih, tetapi karena jumlahnya sangat sedikit, harganya jauh di atas elang berkepala putih, bahkan beberapa kali lebih mahal. Dan pada saat itu, ada 100 burung bangau yang berputar-putar di langit. Ratusan burung bangau itu sangat indah karena penuh warna. Terutama ketika hampir 100 burung itu berkumpul bersama dan berputar-putar di bawah cahaya bintang yang terang, mereka sangat indah. Pada saat itu, semua orang mendongak untuk melihat. Mereka menatap langit dengan mata mereka, karena semua orang tahu bahwa ratusan wanita cantik dari villa bergengsi yang dipersiapkan dengan cermat akan datang.